Jadi banyak di antara kita pasti yang pernah menonton film Titanic yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio dan Kate Winslet. Film produksi tahun 1997 yang menceritakan tentang bagaimana kapal Titanic itu dalam pelayaran perdananya tenggelam menghantam gunung es di Laut Atlantik Utara dalam pelayaran dari pelabuhan Southampton di Inggris menuju ke New York pada tahun 1912. Dan memang itu kejadian nyata. Nah, selama berpuluh tahun semenjak tenggelamnya kapal Titanic ini, ada beberapa teori konspirasi. Nah, saya akan membahas dua di antaranya yang paling terkenal. Yaitu pertama, teori konspirasi bahwasannya berhubungan dengan pembentukan Federal Reserve Bank, yaitu Bank Sentral Amerika yang sekarang kita kenal. Jadi, pada tahun itu ada 3 orang bankir terkenal yang menguasai perbankan dunia, yaitu Jacob Astor, Isidor Straus, dan Benjamin Guggenheim. Mereka itu naik kapal Titanic. Nah, bankir satu lagi yang paling kaya di antara mereka yaitu JP Morgan, yang sampai sekarang banknya masih eksis di Amerika dan di seluruh dunia, yaitu Morgan Guaranty Trust. Dia membatalkan keberangkatannya. Nah, teori konspirasi pertama ini menyatakan bahwa JP Morgan berada di balik tenggelamnya kapal Titanic itu. Dia merancang itu supaya 3 bankir ini mati, karena mereka bertiga ini waktu itu menentang sekali pembentukan Federal Reserve Bank Amerika itu. Nah, sementara kalau sampai dibentuk Bank Sentral Amerika itu menurut pandangan mereka bertiga, maka bankir-bankir ini akan dibelit oleh banyak peraturan. Sementara kendali perbankan dunia bisa dikendalikan oleh orang per orang. Yang paling diuntungkan dengan tenggelamnya kapal Titanic ini dan 3 bankir ini mati tenggelam adalah jelas JP Morgan. Mungkin dari 2.200 lebih penumpangnya, 1.500 yang mati tenggelam. Nah, teori konspirasi kedua menyangkut bankir Yahudi, Rothschild, yang menguasai perbankan dunia sampai sekarang. Teori konspirasi kedua ini menyatakan bahwa Rothschild dalang dibalik menabraknya kapal Titanic ini ke gunung es. Tujuannya untuk menenggelamkan ketiga bankir ini. Makanya sampai sekarang Rothschild ini dan keluarganya menguasai perbankan dunia, menguasai IMF, Federal Reserve Bank Dunia. Mereka berhak menentukan suku bunga. Jadi ini hanya sekedar teori konspirasi. Kebenarannya hanya yang bersangkutanlah yang tahu. Jadi tenggelamnya kapal Titanic ini dalam pelayaran perdananya pada tanggal 10 April 1912 dan tenggelam 5 hari kemudian 10 April 1912 di perairan Atlantik Utara, mungkin hanya kecelakaan biasa atau mungkin juga ada teori konspirasi. Jadi silakan Anda menilainya. Sekian, terima kasih.